Hai bro semua, kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Nah, pada video kali ini gue bakal mengunboxing, mereview, dan juga mentes sebuah gamepad Bluetooth yang mereknya udah terkenal banget masalah gamepad-gamepedan. Karena GameSir itu mahal, tentunya mereknya adalah IPEGA. Jadi ini adalah IPEGA 9217. Gue beli dengan harga 235.000. Nah, IPEGA 9217 ini kenapa gue beli padahal gue udah punya IPEGA juga ya yang tipe jepit atas. Karena adanya emulator Aether SX2 yang bisa memainkan game PS2 dengan lancar di Android, jauh lebih lancar dibandingkan Demon PS2. Langsung aja kita unboxing, review, dan tes IPEGA ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Bro Musa Konten dan juga komen di kolom komentar dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyebarkan video ini bagi teman-teman yang pengen tahu gadget murah ataupun smartphone murah, ataupun tempat traveling atau hotel yang murah, ada semua di channel ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Oke, jadi ini dia barangnya ya. IPEGA 9217 wireless controller with lightning buttons. Jadi tombol-tombolnya ini bisa menyala ya guys ya. Retractable controller for Android, iOS, tablet, smart TV, P3, N5, Windows PC. Jadi bisa dipakai ke laptop atau PC kalian juga. Nah sayangnya kalau untuk tablet kayaknya nggak bisa dipakai nih, karena cukup kecil ya untuk bagian slot layarnya. Di atasnya ada tulisan 27 years game accessories manufacturer. Jadi 27 tahun si IPEGA ini ya. Ternyata gue juga baru tahu nih. Di samping kirinya ada tulisan IPEGA HK. Kanannya cuma supportnya aja, untuk support apa aja yang kayak tadi udah gue bacain. Dan di sini ada hologram ya, original. Nanti ini kalian bisa scan kalau yang produk original tuh keluar hasilnya. Di bagian belakang baru ada beberapa featuresnya. Di sini ada penjelasannya, left 3D joystick, action buttons, lalu ada startnya di bawah, selectnya itu cukup jauh ya ternyata di bagian kiri. Lalu ada tombol home di bagian atasnya, dan ada R1 L1 R2 L2 di bagian bawahnya, di bagian atasnya. Jadi barang impor ya, tapi saya beli di Tokopedia harganya 235.000. Untuk IPEGA rata-rata itu di atas 180 ya. Kalau yang model seperti ini itu 180 sampai 210.000 lah, sampai 220 lah. Kalau misalnya yang tipe kayak gini, tipe jepit, itu range-nya kurang lebih dari 230 sampai 290. Jadi jarang kalau ada yang di atas 300 ya. Kalau ada toko yang jual di atas 300, cari toko yang lain aja. Karena range-nya untuk yang jepit ini 230 sampai 300.000. Oke, bagian belakangnya di sini ada operation mode, di mana operation mode ini untuk Android dan iOS, untuk Android doang ya, itu ada direct play mode dan Android standard game mode. Jadi kalau untuk emulator misalnya PPSP, Aether SX, Demon PS2 yang nggak usah di mapping, nanti kalian pencet X plus home. Nah kalau misalnya yang butuh di mapping ya, karena itu aplikasi game mobile Android basisnya seperti Mobile Legends, CODM, PUBG, bisa pakai gamepad ini, cuma di mapping lagi. Nah itu direct play mode. Nanti settingnya di shooting V3 kalau nggak salah, V3. Nanti pencetnya A plus home. Nah, sekarang kita unboxing aja ya. Oke, jadi ini dia penampilan gamepadnya. IPEGA 9217. Ini kayaknya kabel data. Dan ini dia penampilannya, bentuk warnanya itu biru muda dan merah muda. Kalau Switch kan biru
muda dan merah agak ketuaan gitu. Ini kayak merah campuran ke pink ya, tapi nggak pink sih, arahnya itu ke pink. Kita lihat kabel datanya dulu. Kabel datanya ini Type C ya, dan kurang lebih 80 cm lah, ini standar. Sekarang kita masuk ke gamepadnya. Untuk R1, R2, L1, L2 ini enak banget. Bunyinya kayak gini ya kalau kalian mau denger ya. Untuk analognya untuk action buttonnya oke, kurang lebih kayak gitu ya bunyinya ya. Dan ini bisa ditarik, kan nggak bisa masuk tablet kan kalau segini. Tablet paling bisa jadi berdiri ya tabletnya ya, nggak mendatar. Ini sih nggak muat untuk tablet sih, kalau untuk tablet yang mendatar ya. Dia cuma bisa panjang segini, dan di bagian belakangnya tuh nggak ada apa-apa. Handle di sini cukup enak ya, cukup enak banget digenggam. Di bagian samping kayak ada karet-karet gitu ya, biar handphone kita tuh nggak lecet dan juga nggak licin ya. Jadi bisa dimainin sembari tiduran ya, karena untuk feel ngegrip megangnya tuh kuat banget. Oke, kita coba untuk nyalain ya. Nah, ini udah nyala guys, tombol-tombolnya nyala ya. Nah, kalau misalnya kalian beli dalam keadaan nggak nyala, itu bukan karena rusak. Nah, di sini ada indikator juga ya. Di sini nyala, di sini ada kayak lampu juga. Di sini ada indikator lampu power ya. Nah, kalau kalian misalnya beli nih, baru beli terus nggak nyala ya tombol-tombolnya, itu bukan karena rusak, karena kalian belum nyalain aja. Cara nyalain dan matiin dari tombol ini gimana bang? Nah, gini caranya. Press analog di sebelah kanan dan tombol power. Matikan tapi tetap nyala loh, ini tetap masih nyala ya. Sekarang kita nyalain lagi. Press analog sebelah kanan dan tombol power. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita bandingin ya sama yang IPEGA ini, nanti deh gue bikin video tersendiri ya. Tapi kalau secara general ya, secara umum, ini L1-nya, R1-nya, R sama L-nya ini agak dalam ya. Kalau ini kan langsung pendek tuh ditekannya. Dan ini kan titik beratnya di sini, di atas ya. Jadi kita agak pegel kalau misalnya bikin atau main game terlalu lama gitu. Kalau ini langsung di tengah, jadi titik beratnya itu di tengah, jadi enak gitu, kayak kita genggam handphone biasa aja. Oke, kita coba ya Android standar modenya aja ya. Oh iya, untuk tombol start, power sama select ini dia agak mendem, disengaja dibuat supaya kalian tuh saat main tuh nggak kepencet ini sih kayaknya. Ini bukan karena kalian dapat unit yang mendem ya, tapi memang dibuat mendem. Sedangkan tombol action button dan D-pad-nya ini dibuat menonjol. Untuk jari saya yang lumayan gede, ini sih nggak kekecilan ya, standar lah. Kayak main di PSP yang bener-bener PSP yang dulu pernah rilis itu ya. Oke, kita coba nyalain Bluetooth-nya dulu. Langsung terhubung ya, PG9217. Kita coba di game yang lagi viral ya, Ether SX. Kita coba di game Def Jam ya. Masukin. Wah, untuk Poco X3 Pro pas banget ya, udah nggak bisa keluar lagi tuh. Ini kita muat save state aja. Ini enak banget sih. Wah, ini enak banget tombol-tombolnya. Terus kalau misalnya kita pakai yang arah ini, game di padnya ini nggak sakit. Kalau pakai ini kan sakit yang lama. Kalau pakai
IPEGA 9217 ini nggak sakit karena memang dia lembut aja gitu, karena kecil-kecil juga kan tombolnya. Kalau dibikin udah kecil keras tuh sakit banget pasti ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Coba kita main game bola. Saya sebenarnya beli gamepad ini untuk main si Aether SX sama PSP sama Dolphin emulator aja sih, emulator nggak saya pakai untuk PUBG atau CODM atau lain-lain ya, game-game Android. Oke, ini kita coba di PES 2013 ya, Aether SX 2 atau game PS2. Enak gak ya dipakai buat main bola? Enak sih, cuma kayak ada delay 0,3 detik ya mungkin ya. Namanya juga gamepad Bluetooth ya, agak susah juga sih kalau nggak ada delay. Tapi nggak terlalu berpengaruh sih. Yang pasti ini enak banget sih dipakainya. Jadi untuk aplikasinya, untuk aplikasinya bisa kalian cek di sini, namanya ya Shooting V3 kalau nggak salah. Jadi kalau terhubung keyboardnya tuh nggak bisa dibuka ya, keyboard si Androidnya ini ya, keyboard handphone kalian. Shooting plus F3. Nah ini nih aplikasinya. Nanti kalian bisa mapping di sini. Untuk awalnya kalian klik A plus home ya. Setelah dinyalain klik A plus home. Gua nggak coba karena gua pakai emulator pakai gamepad ini untuk bermain emulator yang memang pakai Android standar aja tuh udah termapping dengan sendirinya gitu. Kalau untuk game-game mobile Android gue lebih suka langsung main di sini ya, di handphonenya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Menurut gua gimana, apakah si gamepad IPEGA ini worth it atau enggak? Menurut gue sih worth it dengan harga 235.000 ya gue beli. Ada lampunya, terus ada dua LED indikator, ada dua lampu indikator di sini ya. Ada bisa di mapping, lalu juga bisa buat PC juga. Dan kalian hati-hati kalau misalnya kalian beli, kalian harus tanya dulu apakah handphone kalian muat yang sekian inci ini. Kalau di Poco X3 Pro yang notabene handphone tebal dan lebar ini muat ya. Jadi kemungkinan sih di seluruh handphone juga atau smartphone juga muat. Oke, mungkin segitu aja dari gua, Bro Musa, pamit.